Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang eh, pelajaran kita yaitu ekonomi mikro. Ya, jadi nanti kita memakai bukunya Menkyu, ya, jadi ekonomi mikro atau prinsip of ekonomi mikro bukunya Menkyu. Nanti untuk materi-materinya akan saya share melalui WA dan juga PPT-nya juga akan saya share. Oke, mari kita mulai untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi di sini bab pertama kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Ya, jadi kalau kita membahas kata-kata ekonomi itu kan berarti kita membahas tentang bagaimana kita mengalokasikan semua sumber-sumber daya yang ada di alam ya. Jadi kalau kita membahas tentang ekonomi atau kata ekonomi itu berasal dari Yunani yang artinya adalah eh, mengatur atau seseorang mengatur rumah tangga. Ya, jadi mungkin sekilas terdengar aneh, namun fakta memang rumah tangga dan ekonomi mempunyai banyak kesamaan ya. Jadi sebuah rumah tangga itu harus memiliki atau mengambil keputusan yang banyak tentang bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya. Nah, di chapter ini kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi mengalokasikan tentang sumber-sumber daya ekonomi. Lalu kita juga akan menjelaskan beberapa trade-off tentang eh, apa yang dihadapi oleh seseorang ya, jadi examine some of the trade-off that people face ya. Jadi apa yang seseorang hadapi ketika dia harus mengalami pilihan-pilihan. Lalu juga akan mempelajari tentang opportunity cost ya, dan juga kita akan melihat bagaimana menggunakan marginal atau marginal reasoning when making decision ya. Jadi ketika dia mengambil sebuah keputusan. Dan juga kita akan membahas tentang insentif, pengaruh insentif terhadap perilaku masyarakat, dan juga kita juga akan mempelajari tentang kenapa uh, apa itu perdagangan atau perdagangan di sebuah negara itu juga membuat seseorang itu merasa baik ya. Jadi consider why trade among people or nation can be good everyone. Lalu juga kita akan membahas atau mendiskusikan kenapa sebuah pasar itu bagus tapi tidak sempurna dan juga mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Lalu juga kita akan mempelajari tentang what determine some trend in the overall economy. Jadi tren-tren yang ada di ekonomi. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, what economic come from ya. Jadi ekonomi itu ada seseorang bagaimana dia mengatur rumah tangga. Jadi intinya bagaimana dia itu mengatur rumah tangga. Jadi seperti di kehidupanmu, ya, jadi di keluargamu, di situ kan ada bapak, ibu, adik mungkin atau saudara, dan bagaimana keluarga itu mengalokasikan sumber-sumber yang ada atau sumber-sumber yang terbatas itu untuk mencukupi kebutuhan dari seluruh keluarga tersebut. Nah, jadi pada intinya ya seperti itu ya. Jadi karena kenapa sumber daya itu harus dipilah-pilah ya, karena adanya sebuah eh, kelangkaan yang ada. Jadi kelangkaan di sini bisa saja dari sumber-sumber yang ada. Nah, jadi contoh misalkan ketika kita membahas tentang pendapatan keluarga ya, tentu pendapatan keluarga itu akan terbatas. Misalkan gaji per bulan 5 juta ya, maka pendapatan di keluarga itu 5 juta itu bagaimana bisa mencukupi kebutuhan dari sandang pangan dari keluarga itu. Nah, itu pada intinya seperti itu. Nah,
Di sini kita akan mempelajari tentang 10 prinsip dari ekonomi ya. Jadi how an economy face many decision ya. Jadi bahwa di dalam sebuah keluarga atau ekonomi keluarga itu menghadapi banyak sekali keputusan-keputusan ya. Jadi siapa yang akan bekerja, lalu what's good and how many of the should be produced ya. Jadi seberapa banyak barang dan juga bagaimana memproduksinya dan juga tentang what resources should be used in production. Ya, jadi sumber-sumber apa yang digunakan untuk produksi dan juga berapa harga yang harus kita keluarkan untuk sebuah barang. Nah, ini yang menjadi prinsip of ekonomi itu seperti itu. Nah, jadi ya seperti di keluarga mau siapa yang harus bekerja? Oh, mungkin bapak atau ibu. Lalu barang apa dan berapa banyak? Misalkan, oh kalau sehari itu makannya apa itu 3 kali, maka barang apa yang harus disediakan, misalkan ya rice atau nasinya berapa. Nah, ini kan banyak. Lalu bajunya berapa. Nah, ini seperti itulah yang banyak dihadapi oleh apa ini di sebuah rumah tangga itu. Nah, jadi Anda bayangkan di rumah tanggamu itu seperti apa. Nah, inilah yang dihadapi di dalam sebuah ekonomi, di dalam sebuah keluarga itu atau household itu. Nah, lalu yang berikutnya itu tentang society and scale resources ya. Jadi bahwa di sini eh, bahwa manajer itu atau seseorang itu harus melihat bagaimana resources itu terbatas dan harus dibagi untuk kesejahteraan bersama. Nah, jadi karena di sini ada scarcity atau eh, kekelangkaan. Jadi bahwa kelangkaan di sini artinya bahwa eh, society atau masyarakat itu memiliki keterbatasan sumber daya, di mana tidak dapat semuanya itu diproduksi. Ya, jadi produksi barang itu tidak semua barang itu bisa diproduksi dan juga memenuhi semua keinginan dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu yang dihadapi. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada namanya tentang ekonomi ya. Jadi ekonomi ya. Jadi kalau ekonomi itu adalah studi how society manage in the scarce resources ya. Jadi bagaimana masyarakat itu mengelola tentang sumber-sumber yang terbatas. Nah, ini ilmu ekonominya seperti itu. Itu ekonomi, jadi mempelajari. Nah, sedangkan ekonomi study, jadi studi tentang ekonomi itu atau ilmu ekonomi itu adalah studi mengenai bagaimana masyarakat itu mengatur sumber daya, how make decision. Jadi how make decision ya. Jadi di sini bagaimana seseorang itu mengatur atau membuat sebuah keputusan tentang berapa banyak atau berapa lama mereka harus bekerja, apa yang harus mereka beli, lalu juga seberapa banyak yang mereka tabung dan juga bagaimana mereka menginvestasikan tabungannya. Nah, ini yang akan dihadapi atau tentang ekonomi study itu. Lalu juga ekonomi itu juga membahas tentang bagaimana interaksi seseorang itu terhadap permintaan, penawaran, gitu. Ada buyer and seller, dan juga bagaimana harga itu ditentukan. Nah, juga di sini kita akan menganalisis tentang kekuatan dan juga tren atau pengaruh dari ekonomi. Nah, jadi growth in average income dan juga rate of price increase. Jadi dari rata-rata pertumbuhan income dan juga rata-rata harga peningkatan harga. Jadi contohnya misalkan kita juga menganalisis tentang pertumbuhan pendapatan. Nah, tentu ketika seseorang itu mengalami peningkatan income, maka otomatis dia akan berusaha untuk meningkatkan konsumsi. Jadi contohnya misalkan setiap saat atau setiap hari kalian memiliki atau dikasih uang saku sebanyak 100.000 misalkan. Nah, mungkin cukup untuk bensin, untuk beli makan yang sederhana. Tapi ketika apa ini
kalian itu diberi uang saku meningkat menjadi 200.000, tentu keinginan kalian pasti akan bertambah. Misalkan ingin membeli baju atau ingin makannya yang lebih enak, mungkin setiap hari inginnya ganti-ganti menu makanan. Nah, ini seperti itu. Dan juga rate of the price increase dan juga tentang bagaimana peningkatan harga di pasaran. Nah, jadi bagaimana respon konsumen ketika harga naik, bagaimana respon konsumen ketika harga turun. Nah, ini yang dipelajari di ekonomi itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana seseorang itu membuat sebuah keputusan? Nah, tentu di sana itu tidak ada namanya misteri. Ya, jadi di sana itu tidak ada misteri tentang what economy is. Jadi nggak ada. Ya, jadi sebenarnya sama saja. The group people interact with one another as they go about their life. Ya, jadi sebenarnya di sana itu hanya sekumpulan orang yang berinteraksi dengan orang lain. Mereka membahas tentang kehidupannya. Ya, jadi mencukupi kebutuhannya. Jadi seperti kelompok seseorang bagaimana mereka mencukupi kebutuhannya di setiap harinya. Nah, ini sebenarnya hanya kayak itu gitu saja. Jadi bagaimana interaksi antar satu orang dengan orang lainnya. Nah, lalu eh, kita akan memulai studi tentang ekonomi itu tentang 4 prinsip dari keputusan seseorang. Ya, jadi karena seseorang itu menghadapi bermacam-macam trade-off atau pilihan-pilihannya. Jadi yang pertama, nah, jadi seperti kamu, ya, jadi kamu itu pasti akan menghadapi berbagai banyak pilihan. Contoh, misalkan ketika kamu memiliki uang 100.000, apakah kamu belikan untuk bensin semuanya, atau kalian sisihkan, atau kalian untuk membeli baju misalkan. Nah, ini ada banyak-banyak pilihan. Nah, ini kamu selalu menghadapi pilihan. Lalu juga terhadap biaya terhadap sesuatu yang ingin kamu peroleh atau kamu ingin tingkatkan dan ingin kamu peroleh misalkan. Nah, misalkan kamu ingin membeli sebuah baju harga 500.000. Nah, tentu kalian pasti akan berpikir tentang uang 100.000 itu, saya hemat untuk ditabung untuk membeli baju yang 500.000 di suatu saat nanti. Lalu juga tentang rasional people think, ya. Jadi tentang rasional people di sini adalah seseorang itu pasti rasional terhadap pilihan-pilihannya itu. Berapa yang bisa di saving, berapa yang bisa di belanjakan, dan juga tentang people respond to insentif. Jadi respon seseorang ketika dia memperoleh insentif, misalkan seperti saat ini, ketika kalian memperoleh insentif dari pemerintah tentang kuota misalkan, tentu banyak pilihan-pilihannya. Jadi apakah kuota yang diberikan pemerintah itu, kuota internet yang diberikan pemerintah itu kamu habiskan untuk main Mobile Legends atau untuk kuliah. Nah, ini orang tuh memiliki respon terhadap insentif yang berbeda-beda. Nah, prinsip yang pertama, orang itu menghadapi permasalahan trade-off, ya. Jadi di sini bahwa tidak ada makan siang yang gratis. There's no such thing as freelance. Ya. Jadi bahwa pelajaran pertama mengenai pengambilan putusan itu dinyatakan dengan kalimat itu. Nah, jadi tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Jadi untuk memperoleh sesuatu yang kita suka, kita biasanya harus menyerahkan atau mengorbankan hal lain yang juga kita suka. Contoh misalkan ketika kita ingin membeli baju tadi. Nah, tentu ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, tentu kita pilih nih baju atau kuota. Nah, jadi misalkan kuota internet yang 11 giga harganya 40.000 misalkan. Ketika kalian ingin membeli baju yang harganya 200.000, kalian akan mengorbankan, saya tak membeli yang 2 giga saja yang mungkin harganya 10.000. Itu contohnya. Nah, di sini seseorang itu akan membuat yang namanya keputusan yang menyebabkan trade off atau tukar kepentingan, yaitu yang
merelakan sesuatu itu untuk ditukar dengan hal yang lainnya. Jadi, eee, bayangkan ketika kalian itu, eee memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya yang paling berharga, yaitu waktu misalnya. Ya jadi bisa saja misalkan, Anda itu menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar ekonomi, psikologi, atau membagi waktu untuk mempelajari kedua-duanya, ya baik ekonomi maupun, psikologi. Nah, lalu contoh lagi misalkan bayangkan pula pada orang tua yang harus memutuskan untuk pembelajaran untuk membelanjakan penghasilan keluarganya. Ya, jadi uang tersebut digunakan untuk membeli makanan, pakaianmu, dan juga berlibur. Nah, mungkin juga uang tersebut disimpan untuk dana pensiun keluarga misalkan, atau untuk biaya untuk berjaga-jaga ketika mungkin ada keluarga yang sakit. Nah, tentu disinilah keputusan-keputusan itu harus ditentukan. Nah, karena ketika seseorang itu yang masuk ke dalam suatu tatanan masyarakat, mereka akan menghadapi berbagai jenis trade-off juga. Contoh misalkan, ketika, di sini, gun and butter misalkan, itu senjata dan merdeka ya. Jadi, semakin banyak belanja negara yang dihabiskan untuk bertahan atau senjata demi melindungi wilayah sebuah negara itu misalkan, eee dari serangan pihak musuh, maka semakin sedikit uang yang tersedia untuk membeli barang konsumsi atau merdeka itu tadi yang untuk meningkatkan standar hidup, penduduk negara itu. Nah, jadi makanya banyak sekali misalkan kalau kita membahas tentang negara itu, tentu, nanti masuknya ke, apa ini, ekonomi makro. Nah, jadi contoh misalkan saat pandemi di sini, seperti ini. Nah, saat pandemi seperti ini, di pandemi COVID-19 di sini misalkan, apakah pemerintah itu mengalokasikan sumber, dayanya atau uangnya itu untuk, kesehatan saja, tanpa memikir ekonomi misalkan, atau keuangan misalnya, atau ekonomi itu banyak ya. Jadi, nah ini akan mengalami berbagai masalah, yang harus diselesaikan. Nah, lalu society trade-off atau itu ya jadi bahwa, ketika masyarakat itu dihadapkan kepada yang namanya trade-off atau pilihan, nah tentu di sini ada namanya efisiensi dan pemerataan ya. Jadi equity ya, jadi efisiensi atau equity ya. Jadi apakah efisiensi berarti masyarakat memperoleh manfaat yang maksimal dari sumber daya yang langka itu, atau equity atau pemerataan berarti masyarakat itu memperoleh dari sumber daya yang dimiliki masyarakat dibagi secara merata pada anggota masyarakat yang lain. Nah, ini pasti akan banyak mengalami yang namanya pilihan-pilihan tadi. Nah, lalu yang prinsip berikutnya atau prinsip kedua adalah biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu ya. Jadi the cost of something is what you give up ya. Jadi di sini karena adanya trade-off tadi dalam mengambil keputusan tadi, kita diminta untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu tindakan tersebut. Ya. Jadi, namun dalam banyak kasus biaya suatu tindakan itu tidak selalu terlihat sejak awal. Sebagai contoh misalkan, jadi bayangkan ketika Anda itu memutuskan untuk kuliah atau tidak. Nah, jadi misalkan kalau manfaat kuliah itu apa ini kan pasti Anda akan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih misalkan. Nah, lalu juga akan memperoleh peluang pekerjaan yang lebih baik misalkan. Nah, tapi berapa biayanya? Nah, untuk menjawab itu coba hitunglah semua uang yang diperlukan untuk membayar uang kuliah Anda, misalkan untuk membeli buku, menyewa, lalu untuk kos misalkan, lalu untuk uang makan. Nah, jadi eh, uang yang dikeluarkan tersebut itu tidak benar-benar mencerminkan semua yang Anda korbankan ketika Anda kuliah dalam 1 tahun. Jadi manfaatnya apa sih? Nah, ini yang harus Anda apa itu hadapi di dalam sebuah keputusan tadi. Ya, jadi bahwa biaya itu tidak mesti menunjukkan apa ini apa yang akan kita peroleh itu tadi keseluruhan. Nah, karena apa? Karena
eh, maksudnya tadi itu bahwa biaya untuk kuliah tadi kan tidak mencerminkan, wah ini hanya untuk kuliah Anda, untuk beli bensin, untuk makan, dan sebagainya. Ya, jadi sehingga dikatakan whether must be give up to obtain some item. Jadi opportunity cost itu seperti itu. Nah, karena opportunity cost di sini adalah sesuatu ada apa yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu itu tadi. Jadi apa yang mungkin bisa waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Lalu prinsip yang ketiga adalah rasional people think at the margin, ya. Jadi bahwa orang rasional itu berpikir dengan konsep marginal atau margin tadi. Nah, jadi di sini bahwa keputusan di dalam hidup itu jarang yang hitam putih, ya, namun biasanya ada wilayah abu-abu, ya. Ya, saat makan malam misalnya kita tidak hanya memutuskan untuk makan malam secara lahap atau mungkin menahan lapar saja, tapi juga memutuskan apakah akan menambah 1 sendok lagi kentang rebus, nah jadi atau mungkin menambah telur dan sebagainya. Nah, jadi itu konsep marginal itu seperti itu. Nah, jadi misalkan pada saat musim hujan, keputusan yang harus diambil itu bukan tidak belajar atau belajar non-stop selama 24 jam sehari, ya. Melainkan apakah akan menambah 1 jam lagi untuk membaca catatan pada menonton TV. Nah, jadi apa itu seperti itu, ya. Jadi ketika Anda mau ujian itu waktunya digunakan untuk apa ini? Apakah hanya untuk nonton TV atau untuk menambah belajar? Nah, ini namanya marginal cost itu seperti itu. Nah, marginal cost ini atau perubahan marginal ini atau marginal change ini untuk menggambarkan perubahan kecil terhadap suatu rencana ya atau tindakan. Bahwa margin itu kalau Anda lihat di desktop itu kan batasan, ya, jadi tepi. Jadi perubahan marginal itu menyesuaikan terhadap tepi dari suatu yang akan kita lakukan. Nah, lalu prinsip yang keempat yaitu people respond to incentive, ya. Jadi bahwa orang itu akan memberikan reaksi terhadap insentif-insentif. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa karena orang itu memutuskan sesuatu dengan membandingkan keuntungan dan biaya, nah perilaku mereka itu mungkin berubah, ya. Jadi ketika biaya atau keuntungan itu juga berubah. Ya, artinya orang menanggapi adanya insentif, ya, jadi ketika harga sebutir apel naik misalkan, orang akan memutuskan apakah ingin membeli bir atau enggak misalkan ketika harga sebutir apel itu naik. Jadi misalkan ada misalkan ketika ada diskon misalkan. Nah, jadi ketika ada diskon itu seseorang itu akan menambah belanjanya atau enggak, atau misalkan ternyata harganya naik. Nah, ini apakah mengurangi atau enggak. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi mereka itu bereaksi terhadap insentif. Nah, lalu kalau kita ambil yang lebih besar misalkan tentang insentif yang diberikan pemerintah misalkan. Itu pemerintah tidak boleh lupa pada insentif karena banyak kebijakan yang akan mengubah keuntungan dan biaya yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya itu akan merubah perilaku masyarakat itu sendiri. Misalkan pajak untuk bensin misalkan ketika pajaknya itu dinaikkan, ya, jadi pajaknya dinaikkan atau harga bensin itu naik, akhirnya orang itu akan membeli mobil yang lebih hemat atau membeli mobil-mobil yang lebih kecil misalkan karena cc-nya lebih kecil. Nah, itu seperti itu. Nah, lalu juga akan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan-kendaraan umum misalkan. Nah, ini ya, insentif itu juga akan sangat mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Nah, sekarang
how people interact ya, jadi bagaimana masyarakat itu berinteraksi ya. Jadi di sini eee, coba kamu pikirkan ya, jadi bagaimana mereka itu berinteraksi mengambil sebuah keputusan dari 4 prinsip yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu juga terhadap 3 prinsip yang apa itu sudah kita terangkan tadi di awal. Nah, ini coba kalian renungkan. Jadi seperti apa itu interaksi antara seseorang atau perubahan-perubahan seseorang, keputusan seseorang ketika menghadapi apa ini keputusan-keputusan yang ada tadi. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kalau untuk sebagai ingatan saja ya, jadi yang sudah saya jelaskan tadi ada 4 prinsip. Yang pertama itu menguraikan bagaimana seseorang itu membuat keputusan. Ya, jadi dalam hidup itu kan banyak keputusan yang kita buat itu tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tapi juga mempengaruhi orang lain. Lalu 3 prinsip yang akan kita bahas berikutnya berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Oke, lalu prinsip yang kelima itu trade can make everyone better off. Ya. Jadi bahwa perdagangan itu akan menguntungkan semua pihak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat atau mungkin cerita-cerita lalu ya, cerita-cerita yang masyhur ya, bahwa misalkan Jepang adalah pesaing dari Amerika dalam ekonomi dunia. Hal ini kalau dulu pasti seperti itu kan gitu. Hal ini benar ya, beberapa hal ya. Jadi perusahaan Jepang dan Amerika itu memproduksi barang yang sama. Misalkan Ford dan Toyota misalnya. Bersaing untuk satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan konsumen pembeli mobil. Lalu misalkan Dell dan Toshiba, yaitu memperebutkan konsumen PC misalkan. Nah, namun kita mudah terjebak ya. Jadi dalam hal-hal tertentu karena pemahaman kita itu biasanya keliru dalam menganalisis persaingan antar negara ya. Jadi perdagangan antara Amerika dan Jepang itu sama sekali tidak sama dengan sebuah pertandingan olahraga di mana ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kenyataannya justru sebaliknya, perdagangan antar dua negara itu akan menguntungkan masing-masing negara. Loh kok bisa? Nah, jadi untuk memahami hal ini, ya coba pikirkan bagaimana perdagangan itu mempengaruhi keluarga Anda, misalkan. Nah, jadi coba bayangkan, perdagangan itu mempengaruhi keluarga Anda. Contoh, ya, jadi misalkan jika salah satu anggota keluarga Anda itu mencari pekerjaan, dia bersaing dengan anggota keluarga lain yang juga sedang mencari pekerjaan. Nah, keluarga akan bersaing dengan keluarga kan, dalam hal seperti berbelanja karena masing-masing ingin membeli barang yang kualitasnya bagus dan murah harganya. Jadi setiap keluarga itu akan bersaing dengan keluarga yang lain dalam sebuah ekonomi. Nah, tapi walaupun ada persaingan, tidak berarti jadi keluarga Anda itu akan hidup lebih baik dengan cara mengasingkan diri dari keluarga-keluarga yang lain. Jadi apabila mengasingkan diri, yang dilakukan maka keluarga Anda itu akan menanam tanaman yang pangan sendiri, membuat pakaian sendiri, lalu membangun rumah sendiri. Nah, apakah mungkin seperti itu? Yang itu sekarang kan nggak mungkin. Nah, jadi karena Anda tidak mau bersaing, misalkan Anda mengasingkan diri. Nah, dengan mengasingkan diri itu tentu Anda akan memenuhi kebutuhan Anda sendiri tadi. Nah, maka dengan demikian itu jelas kiranya bahwa keluarga Anda itu akan mengurus keuntungan melalui perdagangan dengan keluarga lain. Jadi perdagangan ini membuat setiap orang itu berspesialisasi melakukan hal yang terbaik yang dapat dilakukan olehnya. Jadi bentuknya dapat berupa bertani, menjahit, atau membangun rumah dan sebagainya. Ya, jadi seperti yang seperti Anda lihat gitu loh. Ya, jadi ada yang menanam cabai. Nah, jadi ketika Anda membuat sambal, ya Anda tinggal membelinya saja. Nah, jadi negara itu juga seperti keluarga itu tadi. Nah, lalu
Prinsip yang keenam adalah pasar biasanya adalah tempat yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Ya, jadi market are usually a good way of organize economic activity. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Anda mungkin coba baca-baca sejarah ya. Hancurnya komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur pada tahun 1980. Ya, jadi mungkin adalah perubahan yang paling penting yang terjadi di dunia ya selama setengah abad yang lalu, di mana negara komunis itu bekerja dengan pemikiran bahwa perencanaan terpusat melalui pemerintah gitu. Ya, jadi karena di komunis itu bahwa semua itu dikendalikan oleh pemerintah merupakan cara yang terbaik ya, dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, jadi para perencana ini memutuskan barang dan jasa yang harus diproduksi, termasuk siapa yang memproduksi dan mengkonsumsinya. Ya, jadi teori yang melandasi hal ini adalah pemikiran bahwa hanya pemerintah yang mampu mengorganisasi kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah negara. Ya, jadi sebagai contoh misalkan di sini Korea Utara misalkan. Nah, Korea Utara di sini menentukan sekali jadi siapa yang produksi, berapa yang diproduksi. Nah, tapi ternyata apa? Banyak negara-negara komunis yang hancur, contohnya di Uni Soviet dan Eropa. Nah, saat ini kebanyakan negara yang dulunya memakai cara perencanaan terpusat itu telah meninggalkan sistem ini dan mencoba untuk membangun perekonomian pasar ya. Jadi dalam sebuah perekonomian pasar atau market ekonomi itu keputusan seseorang itu dipusatkan diganti oleh keputusan yang diambil oleh jutaan rumah tangga dan juga perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu memutuskan tentang siapa yang akan direkrut sebagai pekerja dan juga produk apa yang akan dibuat. Lalu rumah tangga memutuskan perusahaan mana yang akan dipilih sebagai tempat bekerja. Lalu apa yang dibeli dengan penghasilan mereka. Semua perusahaan dan rumah tangga ini berinteraksi. Ya, jadi di pasar di mana harga lalu juga keinginan pribadi mengarahkan pada keputusan mereka. Nah, maka disinilah bahwa eh, keberhasilan sebuah ekonomi pasar itu eh, eh, bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, mungkin sekilas ya keberhasilan sistem ekonomi pasar itu agak membingungkan bagi kalian. Jadi bagaimanapun juga dalam perekonomian pasar itu tidak ada pihak yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat ya, secara utuh. Nah, jadi pasar itu bebas berisikan sekian banyak pembeli dan penjual dari sejumlah barang dan jasa yang mereka semuanya peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri. Ya enggak? Contoh misalkan kamu pergi ke pasar besar, di situ kan banyak sekali penjual dan pembeli. Nah, apakah mereka itu juga memikirkan, oh ini kalau saya jual ini pedagang itu sejahtera atau enggak? Ya, mereka itu akan memikirkan dirinya sendiri. Jadi saya ingin mensejahterakan diri saya sendiri ya, dengan apa yang saya jual itu saya memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, namun walaupun pengambilan keputusan itu tidak eh, terpusat dan bergantung pada keinginan pribadi, perekonomian pasar telah terbukti berhasil dalam mengorganisasi kegiatan ekonomi agar mampu mendukung tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh. Ya, jadi mungkin kita akan melihat Adam Smith ya tentang bukunya The Web of Nation ya, di sini disebut Inquiry into Nature and Causes of the Wither of Nation. Jadi rumah tangga dan perusahaan itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, lalu nanti ada namanya tangan-tangan yang tidak tampak, ya, yang dipandu oleh tangan-tangan yang tidak tampak atau invisible hand. Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa dibaca ya tentang invisible hand Adam Smith. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu government can sometimes improve market outcome ya. Jadi pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar. Ya. Jadi nanti ada namanya apa itu kegagalan pasar, lalu externality ya. Jadi eksternalitas itu ada namanya nanti kekuatan pasar, di mana
invisible hand yang tadi disebutkan tidak benar-benar bekerja. Nah, kalau kita di prinsip ke-6 tadi ada namanya invisible hand, itu benar-benar bekerja. Nah, jadi jika invisible hand itu benar-benar hebat, itu mengapa kita tuh membutuhkan pemerintahan. Ya, jadi ya jadi kenapa sih kita membutuhkan pemerintah kalau ekonomi itu bisa ditentukan oleh pasar saja. Nah, jawabannya itu agak menggelitik sih. Ya, jadi bahwa tangan yang tak tampak tadi membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Nah, ya kan menggelitik kan. Nah, jadi ternyata membutuhkan pemerintah. Ya, jadi pasar itu bekerja hanya jika hak milik perorangan itu dihormati. Petani tidak akan menanam padi jika hasil panennya tidak akan dicuri, atau sebuah restoran tidak akan melayani pesanan jika makan siangnya tidak yakin pembeli akan membayar setelah makan. Iya enggak? Nah, kita semua bergantung kepada polisi dan hakim yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak terhadap barang yang kita produksi. Contoh saja. Ini paling gampang yang bisa dijelaskan tentang bagaimana invisible hand itu tidak bisa bergerak tanpa perlindungan pemerintah. Paham nggak dari sini? Ya contoh aja misalkan, masa kamu akan berjualan ketika keamanan tidak terjamin. Nah ini contoh saja. Kalau ada nggak jaminan misalkan ketika kamu membuat sebuah rendang, konsumen itu membayarnya. Nah, jika tidak membayarnya tidak ada hukum. Nah, itu kamu yang rugi. Nah, namun ada alasan lain ya mengapa kita itu juga membutuhkan pemerintah. Ya, jadi walaupun pasar itu biasanya tempat yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, hal ini juga mempunyai beberapa pengecualian. Ada dua alasan utama yang mendukung pemerataan. Artinya kebijakan itu diarahkan untuk memperbesarkan kue ekonomi dan mengubah cara pembagian ekonomi tersebut. Nah, di sini nanti ada namanya kegagalan pasar ya. Jadi kegagalan pasar di sini di mana situasi pasar yang dibiarkan itu bebas gagal mengalirkan sumber dayanya secara efisien. Ya, jadi di sini lalu juga ada nanti terjadi eksternalitas, ya, jadi yaitu dampak atau tindakan seseorang yang terhadap kesejahteraan orang lain. Lalu juga apa itu market power, ya, jadi kemampuan seseorang pelaku ekonomi individu atau kelompok kecil pelaku ekonomi itu mempengaruhi harga pasar secara substantif. Nah, nanti di sini nanti ada namanya istilahnya penyebab kegagalan pasar itu adalah eksternalitas dan market power tadi. Ya, jadi kegagalan itu merujuk pada suatu saat situasi saat pasar dengan sendirinya itu gagal menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana perekonomian secara utuh itu bekerja. Ya, jadi kita telah memulai bab ini dengan membahas bagaimana seseorang itu membuat sebuah keputusan dan kemudian melihat bagaimana seseorang itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Semua keputusan dan interaksi ini membentuk sebuah perekonomian. Ya, jadi ada 3 prinsip terakhir berkaitan dengan bagaimana perekonomian itu bekerja ya. Jadi, nah ini prinsip yang ketiga terakhir, yaitu country standard of living depend on its ability to produce goods and service. Ya. Jadi standar hidup suatu negara itu tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Ya, jadi kita sudah tahu ya, jadi misalkan standar hidup antar negara itu berbeda-beda. Nah, jadi contohnya misalkan di tahun 2010 penghasilan rata-rata orang Amerika Serikat itu ada sekitar 57
US dollar. Nah, pada tahun yang sama penghasilan rata-rata orang Singapura itu misalkan hanya 40 ribu US dollar. Nah, nah di sini kenapa kok berbeda-beda? Ya tidak heran ya perbedaan besar di dalam hal penghasilan ini juga terlihat dari perbedaan kualitas hidupnya. Ya, jadi warga negara dari negara yang kaya memiliki televisi, mobil gizi yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, dan kemudian hidup lebih lama daripada warga negara-negara miskin. Nah, perubahan standar hidup itu sepanjang waktu juga cukup besar. Misalkan di Amerika, pendapatan secara histori telah meningkat sebesar 2% per tahun. Ya, jadi setelah disesuaikan dengan perubahan biaya hidupnya. Ya, dengan tingkat kenaikan seperti ini, rata-rata pendapatan itu naik 2 kali lipat setiap 35 tahun selama 1 abad. Ya, jadi rata-rata pendapatan telah naik 8 kali lipatnya. Nah, apa sih penjelasan? Ya, jadi apa sih penjelasan tentang perbedaan yang begitu besar dalam hal standar hidup di berbagai negara dan sepanjang waktu itu? Nah, jawabannya itu sederhana. Perbedaannya adalah standar hidup terutama disebabkan oleh perbedaan produktivitas. Ya, jadi yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang bekerja selama 1 jam bekerja. Ya, jadi untuk negara yang pekerjaannya itu mampu menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang per satu satuan waktu itu eh, lebih tinggi, maka penduduk itu akan menikmati standar hidup yang lebih baik. Ya, jadi contohnya yang paling gampang tuh gini loh. Masing-masing rumah tangga itu kan memiliki produksi barang dan jasa. Jadi selama dia itu bisa memproduksinya lebih banyak dan lebih baik, ya tentu dia akan lebih sejahtera. Contoh saja misalnya di keluarga kita, misalkan. Nah, produktivitas kita atau yang bekerja itu lebih banyak, tentu penghasilan kita akan jauh lebih banyak, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan kita. Misalkan kita bisa beli rumah, beli TV. Nah, tapi ketika rumah tangga lain itu tidak bisa meningkatkan produktivitas, maka dia juga akan tertinggal. Jadi maka dia tidak mampu untuk misalkan membeli TV misalkan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, prinsip yang ke-9 adalah price rise when the government print too much money. Jadi bahwa harga-harga naik itu ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Nah, ini tentu di apa itu berita-berita terakhir ini 2-3 bulan yang lalu ketika masa pandemi itu berjalan, itu ada usulan-usulan misalkan kenapa pemerintah nggak mencetak uang saja daripada eh, berhutang ke negara lain. Nah, kan kita bisa mencetak uang sendiri kan itu. Nah, itu kan kemarin ada perdebatan seperti itu antara pemerintah dari DPR misalkan dari DPR. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi saya kasih contoh. Di Jerman pada bulan Januari 1921 harga koran adalah sekitar 0,3 mark. Kurang dari 2 tahun kemudian tuh pada bulan November 1920 koran yang sama itu berharga 70.000 mark. Ya, harga barang-barang naik dengan jumlah yang sama. Jadi peristiwa ini merupakan contoh paling spektakuler dalam sejarah dari inflasi. Ya, jadi yang abad modern, abad 19 2000 ini mungkin Anda pernah mendengar di Yunani atau di mana itu di Eropa itu. Harga satu roti harganya satu potong roti harganya 1 juta. Nah, kan ya aneh di tempat kita kan satu potong roti mungkin hanya 5.000. Nah, kenaikan harga itu secara keseluruhan itu dalam perekonomian namanya inflasi. Jadi negara Jerman itu mengalami yang namanya hiperinflasi di tahun 1921 setelah perang Perang Dunia Pertama ya.
Walaupun banyak negara yang tidak pernah mengalami inflasi seperti yang dialami Jerman pada tahun 1920 itu, inflasi itu seringkali terjadi permasalahan di dalam ekonomi. Ya, jadi selama tahun 1970-an, ya, misalkan harga-harga secara umum baik naik 2 kali lipat di Amerika. Pada waktu itu misalkan Presiden Gerald Ford menyebut inflasi sebagai musuh masyarakat nomor satu. Ya, bandingkan dengan inflasi pada tahun 1990 yang hanya sekitar 3% per tahun, dengan tingkat inflasi seperti itu dibutuhkan waktu 20 tahun agar harga-harga itu bisa naik 2 kali lipat. Nah, jadi karena inflasi tinggi menimbulkan banyak biaya dalam masyarakat, lalu menjaga agar inflasi tetap rendah merupakan tujuan dari kebijakan ekonomi di berbagai belahan dunia. Jadi seperti itu, inflasi itu dijaga serendah mungkin. Nah, apa sih penyebab inflasi itu? Ya, jadi di dalam banyak kasus inflasi yang tinggi dan terus-menerus itu berakar dari permasalahan yang sama, yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Jadi ketika pemerintah itu mencetak banyak uang, maka nilai uang itu akan turun. Di Jerman itu pada awal tahun 1920 ketika harga naik 3 kali lipat itu setiap bulannya jumlah uang yang beredar itu juga naik 3 kali lipat per bulannya. Walaupun tidak separah Jerman, secara ekonomi di Amerika itu juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi inflasi yang tinggi di tahun 1970 itu terkait dengan pertumbuhan yang cepat dari jumlah uang yang beredar. Nah, sedangkan inflasi yang rendah di tahun 90 itu terkait dengan pertumbuhan yang lambat dari jumlah uang yang beredar. Nah, jadi seperti itu. Jadi antara sektor real sama sektor moneter itu diharapkan memiliki selisih yang kecil. Karena kalau semua orang itu memiliki banyak uang, contohnya ya misalkan di kelas kamu itu memiliki banyak uang, setiap orang itu memiliki atau bisa mencetak uangnya sendiri-sendiri misalnya, maka apa uang itu tidak akan memberi manfaat. Lalu prinsip yang ke-10 ya, jadi society based short-run trade-off between inflation and employment. Ya, jadi bahwa masyarakat itu menghadapi masalah trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ya, jadi ketika pemerintah itu menambah jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian, akibatnya adalah terjadi inflasi. Ya, jadi akibat lain adalah setidaknya dalam jangka pendek tingkat pengangguran itu akan lebih rendah. Ya, jadi di sini nanti ada kurva jangka pendek ya. Jadi ada kurva jangka pendek yang mungkin nanti dijelaskan di pertemuan yang berikutnya bahwa antara kurva inflasi dan pengangguran itu nanti disebut namanya kurva Philip ya, Philip curve. Ya, di mana diambil dari nama seseorang ekonom yang pertama kali mengkaji hubungannya tersebut ya, antara hubungan inflasi dan employment. Nah, kurva Philip ini tetap menjadi sebuah topik yang memicu kontroversi sampai saat ini ya. Jadi antara ekonom dari para ekonom ya. Jadi, namun kebanyakan ekonom itu sekarang ini menerima ide bahwa masyarakat itu selalu menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, hal ini berarti di dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun, banyak kebijakan pemerintah yang harus mendorong inflasi dan pengangguran itu dalam arah yang berlawanan. Jadi sebuah kebijakan itu menghadapi masalah ini. Nah, tidak tergantung dari apakah inflasi dan pengangguran keduanya itu dari tingkat yang tinggi seperti di tahun 80-an pada tingkat yang rendah seperti tahun 90-an atau berada di tengah-tengahnya. Di antara trade-off inflasi dan pengangguran ini hanya sementara, namun akan berakhir setelah beberapa tahun. Dan kurva Philip ini menjadi penting untuk memahami berbagai perkembangan di dalam perekonomian. Jadi secara khusus kurva ini penting untuk memahami siklus bisnisnya. Jadi ada bisnis cycle itu tadi, yaitu naik turunnya aktivitas ekonomi secara tidak beraturan yang diukur dari berapa banyak orang yang bekerja dan berapa jumlah produksi dari barang dan jasa tadi.
Nah, jadi di sini bahwa pembuat kebijakan itu dapat mengkaji lebih jauh tentang trade-off jangka pendek ini antara inflasi dan pengangguran dengan menggunakan berbagai macam instrumen. Nah, jadi dengan mengubah besaran pengeluaran pemerintah, besaran pajak, lalu juga besaran jumlah uang yang beredar, pembuat kebijakan yang dapat memenuhi eh, atau mengkombinasikan inflasi dan pengangguran tadi. Eh, jadi karena instrumen fiskal dan moneter ini sangat kuat pengaruhnya. Jadi bagaimana pembuat kebijakan itu menggunakan instrumen ini untuk mengatur perekonomian adalah topik yang selalu memicu perdebatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi contoh misalkan apa ini saat ini misalkan instrumen fiskalnya, contohnya pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai. Harapannya apa? Nah, harapannya bahwa ketika masyarakat itu memiliki pendapatan tambahan, maka mereka akan meningkatkan konsumsi. Dan peningkatan konsumsi ini maka akan menggerakkan ekonomi. Nah, jadi orang itu akan membelanjakan uangnya dan sektor apa ini real itu akan bergerak. Nah, tapi ya itu tadi bahwa uh, untuk memperoleh uang yang banyak itu pemerintah harus menggunakan atau menggunakan instrumen hutang untuk menggunakan kebijakan fiskal tadi atau moneter tadi. Nah, eh, singkatnya bahwa sekarang mungkin Anda telah memahami apa dan bagaimana ilmu ekonomi itu. Nah, nanti babak berikutnya akan menguraikan secara spesifik tentang beberapa topik tentang orang, pasar, ekonomi. Ya, jadi lalu menguasai topik-topik ini akan memerlukan usaha keras Anda. Namun bukan berarti bahwa tugas yang sulit untuk memahami itu. Ilmu ekonomi itu berdasarkan hanya pada beberapa ide dasar saja, namun dapat diterapkan di dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi di sini dalam pertemuan yang kita akan datang itu akan selalu kembali mengacu pada 10 prinsip ekonomi yang telah dibahas di hari ini. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan pertama ini. Untuk yang berikutnya, tolong Anda nanti membaca dulu buku dan PPT yang akan saya share nanti. Ya, oke, selamat bekerja dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.